Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna masyayikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. An tis'ini swatin wafatul mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyil muqtafa. Khayyirna fakhtarna nabiyyil muqtafa. An tis'ini swatin Rasulullah meninggalkan 9 istri. Wafatul Mustafa, ketika beliau wafat, khayyirna fakhtarna nabiyyal mustafa, yaitu mereka disuruh memilih. Tahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ketika beliau wafat meninggalkan 9 daripada istri-istri beliau. Ya, jadi istri beliau 11, tapi ketika beliau wafat itu masih ada 9, ya. Maka wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui hal tersebut, yaitu tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khayyirna fakhtarna, mereka disuruh memilih. Ya, ketika dalam masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dalam surat Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna usarihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi tatkala turun ayat ini, maka Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Mereka memilih perbendaharaan atau dunia, atau memilih mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muqtafa di mana muttaba, Nabi yang diikuti. Jadi suruh milih. Nah, ini khusus untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari 9 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih untuk mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, beliau memberikan keterangan bahwasanya diberikan memilih kepada diri, ya, diri Rasulullah SAW atau berpisah dengan Nabi. Kalau memilih dunia berarti mereka berpisah dengan Nabi, atau kalau memilih mengikuti Allah dan Rasulnya maka tetap bersama Nabi, maknanya memilih akhirat. Nah, itu wajib bagi Rasulullah SAW. Dan menikah lebih dari 4 ini adalah khusus untuk boleh sebagai kekhususan daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena para nabi dan rasul itu makmun minal jauh, jadi terpercaya dan tidak mungkin akan melakukan kezaliman. Dan lebih dari 9 itu tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam firman Allah, la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini dimansuh dengan ayat yang ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna lakal azwajakal ladzi ataita ujurahun. Jadi ayat yang pertama tadi Al-Ahzab 52 dimansuh dengan Al-Ahzab 50. Akan tapi maknanya tapi Rasulullah tidak pernah menikah setelah turun ayat yang Al-Ahzab 52. Jadi tidak pernah menikah. Ini termasuk daripada kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara kekhususannya juga yaitu Nabi boleh menikah. Jadi menikahnya bila wali wala syuhud wala mahar. Jadi menikah tanpa wali, ya, tanpa saksi dan juga tanpa mahar. Ini khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama memberikan keterangan bahwasanya
apa-apa yang dikhususkan kepada Nabi dan Rasul itu setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, hal-hal yang boleh, yang mubah, misalnya seperti puasa, wisol, ya, boleh. Jadi mubah bagi Nabi. Asalnya kalau orang biasa, orang awam, umatnya, maka tidak boleh melakukan puasa wisol. Artinya ketika berbuka tidak berbuka, ketika sahur tidak sahur, jadi nyambung. Maka puasa nyambung ini diperbolehkan. Nah, ini adalah kekhususan yang membolehkan sesuatu yang tidak boleh untuk orang lain. Ini termasuk kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Contoh juga seperti yang boleh, yang mubah ya, layan wudu binnaum. Tidak batal wudunya Nabi itu dengan sebab tidur, beda dengan orang biasa. Jadi tidurnya itu membatalkan wudu. Tapi kalau Nabi, karena beliau pernah dalam suatu riwayat mengatakan tanamu ainaya wala tanamu qalbuna. Jadi mata kami terpejam tapi hati kami tidak terpejam. Itu gambarannya Rasulullah SAW. Yang kedua, sesuatu yang dikhususkan kepada Nabi yang berbentuk muharramat, halal yang diharamkan, seperti diharamkan kepada Nabi zakat, ya tidak boleh menerima zakat, jadi maknanya khusus menjadikan haram. Kemudian al-mannu ay al-ita'u lias taksir, jadi menipu untuk memperbanyak harta, jelas tidak boleh ya. Itu kemudian yang ketiga yang dikhususkan kepada Nabi termasuk hal-hal yang wajib, seperti kalau umatnya sholat duha itu sunnah, tapi kalau untuk Nabi sholat duha itu hukumnya wajib. Kalau para umatnya sholat tahajud, sholat malam itu sunnah, akan tapi kalau Nabi sholat tahajud itu menjadi wajib. Menyembelih kurban hukumnya kita sunnah, maka kalau Nabi menjadi wajib. Siwak dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hal-hal yang dikhususkan kepada Nabi termasuk fadhail wal ikram, yaitu keutamaan-keutamaan dan kemuliaan, termasuk menikah. Itu kalau bagi Nabi otomatis ibadah. Jadi menikahnya itu otomatis ibadah. Jadi menikahnya Nabi itu adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, menikah itu mubah. Kita mau nikah boleh, tidak menikah juga boleh. Tetapi ketika menikah terus kemudian di situ ada kesabaran, di situ ada memberikan nafkah kepada istri, menjalankan hak-hak suami istri, maka disitulah ada ibadah. Tapi bil haqiqah nikahnya itu adalah mubah. Ini termasuk keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya menikah lebih dari 4. Ini adalah keutamaan yang berbentuk fadhail wal ikram. Jadi dimuliakannya Rasulullah SAW. Itulah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Wallahul musta'an wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.